Oke guys, jadi besok saya mau event tur batas kota Tangsel, kurang lebih jaraknya 100 km. Nah ini lagi mempersiapkan, lagi bingung nih apa yang mau dibawa, mau MTB atau hybrid dari Helios. Nah kalau sebenarnya saya mau bawa si MTB, cuman ada kendala di hubnya. Kemarin saya udah ganti pelornya, tapi masih sedikit bunyi, jadi saya worry gitu. Nah kalau untuk yang hybrid, eh, reach-nya saya, jangkauan saya tuh kayak gimana ya, terlalu jauh, jadi kayak kurang nyaman gitu teman-teman. Nah jadi saya mau coba ngerapihin apa-apa yang saya bawa, jadi teman-teman bisa saksikan di channel Cerita Sepeda. Oke, jadi saya mau pasang nomornya, dapat ke 366. Ini akan kita ganti dari yang DBR nih, Depok Border Ride. Sekarang kita ganti sama yang, wih, mantap. Kita pasang di sini. Untuk event ini saya bawa kamera dari Brika. Jadi saya pakai yang nanti ini di dada, jadi biar lebih nyaman, biar lebih enak. Saya pakai yang ini. Nanti saya bawa untuk cover anti airnya ya. Di sini saya ada penambahan tas karena takut kurang. Jadi tas ini saya buat pakein kayak KTP, ATM, e-money dan lain sebagainya. Jadi biasanya ini saya coverin plastik clip. Jadi kebetulan ada yang bekas cycling cap dari Hulu, nah saya pakai, saya silen lagi, saya pakai di sini. Jadi kalau misalnya hujan kita nggak usah harus berhenti, tetap aman. Semua barang elektronik, baju pun saya pakein plastik clip. Power bank, takut kena air juga, sama ini kabel charger. Kabel charger saya bawa, saya masukin jadi supaya anti air. Nah ini saya masukin di sini, jadi biarpun hujan tetap goes lanjut. Berharapnya sih hujan seger. Oke, untuk yang kedua ini saya pakai tas dari Wild Track. Sebenarnya pengen beli satu lagi cuman nggak keburu, jadi ya pakai yang ada aja. Nah ini biasanya buat alat-alat konten. Tongsisnya biasanya saya langsung taruh aja karena ini juga anti air. Ini water resistantnya, jadi anti air. Kalau misalkan nanti hujan ya saya ganti ke yang mode ini. Itu teman-teman, tinggal masukin. Nah, jadi deh, pastikan ini kuat biar dia nggak oblak-oblak. Kemudian untuk tas belakang, biasanya ini saya taruh peralatan berat kayak kunci-kunci, ban dalam. Jangan lupa teman-teman, mau kemanapun ban dalam harus dibawa sesuai ukuran sepeda. Jadi nanti kalau ada bocor nggak usah bingung. Apalagi kayak sepeda ini kan ukuran ban dalamnya 27,5, agak susah di bengkel-bengkel. Jadi ya kita usahain bawa. Ini saya pakai merek CST yang agak ringan. Lanjut ke tambelan ban. Tambelan ban ini saya bawa, cungkrannya saya pakai topre, terus ada lem, ada tambelan bannya, sama jangan lupa bawa, kalau saya sih bawa gergaji besi ya, untuk ngalusin supaya lemnya nempel dan supaya si tambelannya juga nempel gitu. Jadi kalau pakai amplas nggak apa ya, terlalu lama. Kemudian yang penting nih, kalau saya sih bawa kayak tusuk gigi ya, jadi buat nandain kalau yang bolong. Jadi teman-teman nggak usah bingung, tinggal masukin yang bolong, nanti sambil dikasih gerinda untuk dibersihin. Masukin lagi yang di paling bawah, jadi biar beratnya itu ada di bawah dan tasnya jadi nggak ngampleng-ngampleng. Lanjut, biasanya yang saya bawa ini kunci untuk setel ini ya, as belakang atau as depan.
dia biasanya kunci 15 sama kunci 17. Ini dia yang tipis, jadi biasanya namanya ya di jalan kita nggak tahu, jadi nggak usah bingung. Ini lanjut, kita masukin. Next, ini saya bawa kabel shifter ya. Kabel shifter saya bawa yang paling panjang untuk RD belakang. Jadi kalau seandainya yang FD-nya copot ya nggak bingung. Jadi udah panjangnya ya bakalan panjang sih, cuman ya nggak apa-apa karena kan darurat. Jadi ini saya bawa spare. Itu. Lanjut, ini saya bawa kunci. Jadi ada kunci L, kunci minus sama kunci plus. Dan untuk bukaan rantai. Gitu teman-teman. Ini yang penting juga nih. Nah, kalau untuk yang kabel saya masukin ke sini. Dan untuk ini juga saya masukin ke sini karena ini yang paling cepat kita ambil dan kita butuhkan, jadi kita taruhnya di atas. Jadi nggak usah ngobrak-ngabrik tas lagi kalau udah penuh di dalamnya. Ini yang terpenting juga, pompa. Jadi kalau kita bawa tambelan yang nggak bawa pompa sama aja gitu. Ini saya bawa dari United. Oke. Lanjut, di dalam tas ini saya biasanya isi ada baju, ada celana dalam. Ini buat pakaian ganti, dan selalu saya pastikan mau pakai plastik clip atau plastik yang anti air. Saya juga bawa ini teman-teman, air minum cadangan, dan ada biasanya teh atau Paris Sweat, itu penambah ion tubuh. Teman-teman bisa lihat masih kosong banget ya. Itu jadi apa namanya? Space-nya itu masih bisa diisi sama barang-barang yang memang nantinya penting gitu teman-teman. Tapi sejauh ini cukup, jadi ya udah kita tutup. Oke teman-teman, setelah selesai kita ngecek equipment apa aja yang kita bawa, jangan lupa helm ya, ini penting. Helm, kemudian sarung tangan. Saya biasanya pakai lengan panjang ya. Biasanya saya pakai baju yang dry fit, jadi nggak usah pakai mindset lagi. Dan paling ya bawa hand body atau anti UV biar nggak kebakar. Karena lumayan, karena ini 100 kilo, jadi biasanya saya goesnya lelet bisa 6-7 jam gitu. Makanya saya lengkapin diri saya seenak mungkin, selengkap mungkin, jadi nggak usah bingung kalau ada apa-apa. Kemudian setelah ini oke, ya kita tinggal siapin stamina aja, tidur cukup, makan cukup, dan bangun pagi juga jadi enak, jadi fit. Ya teman-teman, jadi saya juga masih bingung apakah nanti si Chimpanzee MTB ini yang akan saya bawa atau nanti yang Helios ini saya bawa. Jadi saya masih mau coba muter-muter dulu, cari yang nyaman dulu gitu teman-teman. Ya semoga kelengkapan ini sudah semua, seperti lampu rem belakang juga jangan ketinggalan, dan lampu depan. Pastikan semua yang sudah disiapkan itu terset ya, supaya tidak ada kendala di jalan ya. Kalaupun ada ya itu di luar kehendak kita juga gitu. Setidaknya kita sudah mempersiapkan sepeda dan diri kita itu baik. Dan yang paling utama adalah ketika kita sudah capek ataupun sudah lelah dan tidak kuat, stop, jangan dipaksain. Karena kita sepeda itu cari senang, cari riang, bukan cari penyakit. Jadi nggak usah gengsi untuk ya udah kita pulang loading dan nggak nyampe 100 kilo pun ya nggak masalah gitu teman-teman. Yang penting adalah kesehatan nomor 1. Oke, jadi ini yang sudah saya siapkan. Lanjut ke besok pagi kita kumpul bareng sama Om Diknol dan Om Lady. Gitu aja teman-teman. Kita lanjut besok pagi. Semoga cuacanya bagus dan tidak ada halangan apa-apa. Kita udah sampai. Ini udah banyak teman-teman dari Rosella. Ada Om Martin. Semuanya dari Rosella ini semuanya nih. Wah, mantap nih. Om Martin. Oke, acara dengan nanti kita mulai dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nanti kita untuk membuka kita akan menghadap beberapa wacana. Persiapannya apa? Tidur cukup, makan yang enak-enak. Mantap. Jadi nginep nggak? Nggak jadi. Ada temen. Om, nama siapa? Semoga
Abu Saka Om. Om Abu Saka. Masya Allah. Persiapannya apa Om? Sama Om, diajarinnya tidur cukup, makan. Ya oke Om. Ya Om. Oke, semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita start dari Wali Kota Tangsel. Ini masih cukup ramai. Kurang lebih berapa ya pesertanya ya? Ya nggak tahu juga nih, tapi lumayan banyak. Ini ada Om Martin. Rombongannya mana Om Martin? Nah ini lagi nyari. Lagi nyari. Singkong kemana ini? Jadi hari ini saya tergabung dengan grup Rosella karena lumayan kurang lebih 10 orang. Jadi teman-teman bisa saksiin ya. Bismillah. Jadi nanti kita menempuh jarak kurang lebih 100 km. Ini di depan ada Om Lady. Jadi ini nggak tahu nih rombongannya kemana. Oke udah, kita enjoy aja lah. Jadi udah mulai satu-satu. Guys, jadi nih ketinggalan rombongan nih, nggak tahu rombongan mana. Jadi tetap ikutin rute. Nggak tahu ketemu Om Dikno di depan. Dia sudah 40 menit, guys. Nah, ternyata kurang lebih sudah 10 km pertama teman-teman. 10 km pertama saya belum buka-buka HP soalnya nih. Guys, jadi ini water station yang pertama di The Box ya. Jadi ini kita ngambil air dulu. Pisang nih semoga masih kedapatan ya. Sebenarnya air masih banyak, cuma kita ambil pisang ya teman-teman. Jadi barcode ini ya isinya checkpoint 1 ya, ke water station 1. Kita masukin nomor peserta kita. Saya nomornya 366. Oke, kita kirim. Ya, selesai. Sekarang kita cari Om Dikno nih. Nasi uduk. Saya telur 2, temporek, bawang. Waduh, saya kebagian tahu aja. Tahu. Tahu goreng. Nah, longkong kan isiannya paling berapa liter? Ini kan solar boros. Waduh, saya masih dikit aja Om. Ini Cuma 2 suap. Kalau kata mobil Panther. 2 suap aja saya ada tengah awal lu nasi uduk. Ganjel perut. Saya kalau makan banyak-banyak mah belum normal. Iya. Baru pertama. Iya, bekah. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. 15 kilo pertama udah checkpoint di The Box Bike and Cafe ya. Sekarang kita lanjut 85 km lagi. Bismillah, semoga kuat. Ini kita dipandu sama Kong Nyoto nih. Dia bawa Garmin.
Kong, aman Kong? Aman. Aman semua ya? Alhamdulillah. Kita main Indonesia aman. Ya, iya. Kucing balap. Kong, gimana ke rumah saya aja Kong? Di Balai enak banget Kong, makan gabus pucung. Jadi turunan Pak. Tapi yang semua itu kan ada batasannya. Sesat semua kembali padamu juga. Hoba! Ayo.
Berbuatlah apa yang engkau suka, tapi ingat dengan semua itu ada balasan. Bukan gitu, ngerusak yang newbie. Bukan tracknya ente ini. Kita nyemangatin. Oh gitu. Ini acara anak Tangsel dan sekitar. Wah mantap ya Om. Semangat Om. Tiap tahun. Nah, harus. Berarti JBR lanjut ya. Lanjut. Oke mantap. Om. Wah. Nih ternyata ada jalur makadamnya sedikit nih. Tanah merah. Dan jadi harus didorong karena saya pakai ban kecil ya. Depan itu Kong Nyoto, Om Diknol, dan ada lagi Om Diki. Hampir rata-rata sepeda ban kecil ya, jadi pada dorong. Ini kurang lebih udah 30 kilo, tapi nggak tahu di daerah mana nih. Hai Om, lumayan. Kenapa didorong Kong? Ngap, Masya Allah. Di 32 kilo mampir ke warung nih. Gimana Om? Mantap. Mulai aus Om. Ngap. Dia makan apa nih Kong? Lemper. Nah, gimana Bang kelihatan? Makan lemper nih teman-teman. Aduh. Set. 32 kilo pertama, sekarang di jam 9. Next lanjut lagi. Minum. Bismillah. Halo teman-teman, nih udah di checkpoint 2 di Good Ride. Lumayan. Lehoy Om, lehoy. Lehoy ya. Di checkpoint 2 ada Om Adit. Tante Carla. Masya Allah. Say hi dulu dong. Oh iya. Ya, sekarang kita mau ambil air nih. Udah habis banget. Ini di Good Ride. Nah, seger nih. Lihat kakaknya nih. Langsung semangat. Guys, sekarang udah ada di daerah mana nih? Serpong. Udah 62 kilo. Semangat, bismillah. Guys, aduh, ternyata tarik nih. Untung coachnya bawa semprotan nih. Semprotan Viagra. Udah di daerah Serpong. Oke teman-teman, jadi di sini saya udah cedera ya di kaki kanan. Sebelumnya di kilometer 62 itu juga udah ketarik, cuman masih bisa lanjut. Disemprot sama obat yang Om Diknol bawa tuh. Tapi di sini udah kram dan ketarik juga nih di bagian betis kanan. Kalau yang tadi itu betis kiri. Ini kurang lebih udah mau nyampe Cisauk ya, mau deket-deket water station yang ketiga.
tapi emang saya bawa pelan dan nggak bisa gitu. Nah, disinilah mula-mulanya saya udah melehoi dan nggak kuat lagi nih. Bukan karena fisiknya ya, tapi karena memang ketariknya ini, karena mungkin kurang cairan, kurang garam di dalam tubuh, akhirnya terjadilah kram dan ketarik. Untungnya nih Om Diknol sama Kong Yoto masih bisa dipanggil gitu teman-teman. Ya teman-teman, jadi di tur batas kota kemarin itu saya gagal finish ya. Dari awal memang di kilometer 62 itu saya sudah merasakan nyeri di bagian betis kiri, tapi saya masih bisa lanjut. Saya jalan pelan-pelan dan memang tertinggal tuh. Rencananya memang di water station 2 itu saya sudah minta makan besar ya, karena memang perut sudah kosong dan keringat dingin juga. Tapi dari teman-teman bilangnya tanggung 1 jam lagi nih biar pas di sholat zuhur. Ya udah akhirnya saya ikutin dan ketemulah itu di daerah Serpong ya untuk isoma dan makan. Nah dari situ saya udah mulai nggak enak tuh, kaki juga naik ketariknya di bagian paha kiri. Tapi ya udah karena saya sudah makan dan isoma istirahat sebentar, alhamdulillah masih bisa lanjut. Setelah itu jam 1 kita start lagi menuju Cisauk. Kurang lebih saya baru jalan 5 kilometeran. Nah ini mulai berubah nih ketariknya. Sekarang di bagian paha kanan ya. Di bagian paha kanan dan di bagian betis kanan. Dan sama sekali itu nggak bisa digerakin. Jadi memang udah bener-bener freeze gitu. Akhirnya saya teriak dan alhamdulillah untungnya Om Diknol dengar. Jadi mereka mundur lagi untuk nolongin saya. Nah di situ udah nggak karuan tuh, rasa sakitnya udah nggak karuan. Sebenarnya masih pengen lanjut ya kan. Saya suruh Kong Yoto sama Om Diknol itu jalan duluan, tapi mereka tetap mau nungguin. Nah kan gak enak ya. Jadi ya udah saya recovery sebentar, kurang lebih 15 menit jalan lagi. Nah sudah masuk kawasan Ais BSD nih. Itu udah di daerah Cisauk, dikit lagi Cisauk lah. Dan water station yang ketiga. Memang planning itu saya mau sampai ke sana supaya mau tidur dulu gitu buat recovery. Biar badan ini agak enakan, tapi ternyata itu ketarik lagi, jadi ketariknya itu kanan kiri tuh, dan memang udah nggak bisa digerakin. Dan alhamdulillahnya saya coba berhentiin mobil bak. Nah, saya buat gandeng tuh karena memang daerah situ kan kosong ya, dan jalannya juga lebar-lebar. Tapi sepeda tidak saya naikin ya, saya hanya ngegandeng aja. Nah, bahaya sih, cuman ya udah. Saya ngegandeng sampai berapa, ya kurang lebih 2 km lah. Ketemulah nih sama Kong Yoto dan Om Diknol. Akhirnya saya ngobrol-ngobrol, konfirmasi bahwa saya butuh istirahat. Jadi biar mereka itu jalan sampai ke water station yang terakhir. Kurang lebih 5 kilo lagi lah sampai ke water station 3. Nah di situ saya udah konfirmasi ke mereka bahwa oke, saya aman, saya cuma butuh istirahat di sini dulu. Setelah mereka jalan, karena nggak enak ya, udah nolongin saya terus, jadi takutnya nggak keburu ke COT karena posisi kurang lebih sudah di jam 2:30. Biar mereka juga bisa finish aman dan selamat juga, jadi ya udah mereka jalan lah. Nah saya tuntun nih sepeda, kurang lebih lumayan ya saya tuntun itu sekitar 2 kilo. Nah saya coba berusaha untuk genjot lagi nih. Ternyata baru sampai 1 kilo itu jackpot. Saya berhenti lagi. Udah jackpot 5-10 menit saya istirahat. Dan akhirnya saya coba goes lagi. Kurang lebih 1 kilo ternyata kata security rumah makan apa ya yang di daerah sana bahwa saya udah jatuh gitu. Dan di foto ini juga terlihat bahwa pas saya cek kemarin pagi nih sepedanya lecet juga ya, lumayan panjang lagi, sepeda orang lecet kan. Nah ternyata di situ saya udah nggak sadarkan diri kurang lebih 20 menit lah, cukup lama juga ya, mungkin karena udah overheat, terus juga badan perut juga udah nggak karuan. Nah sepeda saya ini ternyata itu udah ada di dalam taksi, jadi bapak supir taksinya ini nungguin saya sadar dulu baru nganterin saya pulang, karena mungkin untuk konfirmasi alamat pulang ya.
Nah, saya kaget juga tuh. Udah ternyata kata security ya badan saya dingin gitu kan. Keringet dingin, ya dikasih air hangat, dikasih jeruk panas kalau nggak salah. Gitu, dikasih jeruk panas dan alhamdulillah saya sadar itu ngawang-ngawang juga gitu, nggak perhatiin restoran apa, yang penting saya alhamdulillah masih bisa melek lagi kan. Nah, jadi sangat disayangkan saya harus gagal finish dan sepeda harus saya angkut ke taksi. Ya terima kasih buat Bapak security yang udah nolongin saya sama Bapak supir taksi nih. Semoga amal kebaikannya dibalas sama Allah Ta'ala dan semoga ini jadi pelajaran juga ya buat saya nih, harus lebih banyak persiapannya. Dan faktor utama juga ya sebenarnya salah sepeda juga sih. Saya salah pilih sepeda karena memang bukan sepeda yang memang biasa saya pakai gitu. Karena jangkauan yang dari awal saya bilang bahwa bingung nih mau pakai yang mana. Jadi saya hanya melihat tren bahwa wah ini banyak yang pakai sepeda road bike ya atau sepeda hybrid dan lain sebagainya. Tapi memang feel saya tuh ya memang sepeda MTB gitu kan. Nah terus juga selanjutnya ya telat makan juga ya, karena memang saya juga udah ngukur diri saya bahwa sebenarnya itu saya mau berhenti cuman karena ya nggak enak kan. Nah inilah yang memang faktor penting nih, nggak enak, jadi memang harusnya kita berhenti sendiri ya gitu. Jadi saya paksakan walaupun sejam ya udah kunang-kunang juga ya karena perut lapar kan. Ya hasil seperti itu. Terus juga goesnya juga kurang intens ya. Jadi hanya seminggu sekali di Reboan di pagi FX gitu. Selebihnya ya udah gitu mengandalkan fisik yang biasa aja gitu. Ya mungkin itu yang harus saya perbaikin. Semoga nanti di event selanjutnya ya bisa finish di event-event yang lainnya. Bahkan memang di dalam waktu dekat ini tanggal 16 Juni 2023 itu ada JBR ya, Jakarta Border Ride 160 km mengelilingi kota Jakarta. Nah, kalau memang mau kayak gitu ya saya juga harus persiapannya lebih mantep ya, terutama lebih fisik. Terus kedua itu ya sepeda. Satu lagi dari saya terima kasih buat tim Rosella, buat Goes Menuju Kantor yang memang udah support, dan Om Diknol serta Kong Yoto ya terima kasih. Ini kalau nggak ditungguin ini saya nggak tahu deh jadinya apa. Semoga diberikan kesehatan selalu untuk Om Diknol dan Kong Yoto, diberikan keberkahan dan semoga kebaikan-kebaikannya dibalas oleh Allah Ta'ala. Buat teman-teman yang memang punya pengalaman goes jauh, bisa tulis di kolom komentar supaya bisa memberikan manfaat, edukasi dan informasi untuk kita semua. Sampai ketemu di event selanjutnya. Salam cerita sepeda. We'll be right back.